Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Loki season kedua episode kelima, yang menjadi episode paling bikin pusing banget dari awal, pertengahan hingga akhir, yang kelihatannya akan memberikan petunjuk kalau Loki sepertinya akan menjadi He Who Remains yang baru nih. Apakah itu benar? Langsung kita breakdown semuanya sampai tuntas. Sedikit peringatan, sebelum kita akan mulai, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian yang belum menonton, agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu, kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown detail dari kita, oke? Link nontonnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Melanjutkan dari episode keempat kemarin, kita akan melihat adegan di mana Temporal Loom terakhir kali meledak setelah Victor Timely gagal untuk memperbaikinya karena efek radiasi Temporal Loom yang makin membesar. Dan akhirnya Loki mendapati bahwa hanya dia salah satunya yang berada di markas TVA saat ini. Dia juga menyadari bahwa dia juga mengalami time sleeping kembali seperti pada episode pertama kemarin. Nah, ketika dia mengalami time sleeping, Loki akhirnya terlempar ke dalam sebuah branch timeline di San Francisco, California pada tahun 1962, yang dimana dia bertemu dengan Casey, yang ternyata dia adalah seorang tahanan penjara yang tengah kabur dari pulau Alcatraz. Namun anehnya Casey nggak mengenali Loki, bahkan Loki sudah berusaha untuk membuat Casey mengenalinya, tapi ternyata tidak berhasil. Kemudian dia bertemu dengan Hunter B-15, yang dimana dia merupakan seorang dokter di branch timeline di New York pada tahun 2012. Lalu Loki juga mengalami time sleeping kembali dan tidak sempat untuk bertemu dengan B-15 untuk waktu yang lama. Nah, sedangkan Mobius ternyata dia juga adalah seorang bapak tunggal yang memiliki dua anak dan bekerja sebagai sales jet ski di branch timeline Cleveland, Ohio pada tahun 2022. Nah, selain itu, Loki juga bertemu dengan Obi sebagai seorang penulis dan seorang ilmuwan jenius yang berada di branch timeline Pasadena, California pada tahun 1994. Kesimpulannya adalah ketika Loki udah mengalami time sleeping ke berbagai macam branch timeline dan berusaha untuk mengajak mereka untuk berkomunikasi, ternyata gak ada satupun dari mereka yang mengenali Loki sama sekali. Akan tetapi setelah Loki udah bertemu dengan Obi yang merupakan seorang penulis buku dan saintis jenius, akhirnya dia menceritakan semuanya yang telah mereka alami di TVA. Dan Obi dengan cepat dan memahami dan mempercayai dengan apa yang diceritakan oleh Loki di hadapannya. Nah, mereka berdua pun berdiskusi mengenai bagaimana caranya Loki bisa kembali ke waktu sebelum time loop itu hancur, dan sampai ke titik di mana Obi menyarankan agar Loki bisa belajar mengenai bagaimana cara dia bisa mengendalikan kekuatan barunya itu, yaitu time sleeping. Akan tetapi Loki masih mengalami kesulitan untuk mengendalikannya. Nah, kemudian Loki berinisiatif untuk memberikan kesempatan kepada Obi untuk dia bisa membuat kembali time pad dengan bantuan buku panduan TVA yang udah ia tulis dalam TVA demi mengumpulkan kembali semua teman-temannya. Nah, setelah memakan waktu selama 2 tahun lamanya, akhirnya Obi berhasil membuat time pad yang masih dalam bentuk prototype, dan akhirnya dia menjalankannya dengan baik dengan merekrut Loki, Mobius, Hunter B-15 dan juga Casey di timeline mereka masing-masing. Sampai akhirnya Loki juga akan merekrut Sylvie, yang ternyata Sylvie masih mengingat kejadian yang kemarin ketika time loop hancur yang membuatnya kembali ke branch timeline pilihannya, dan dia lebih memilih untuk menetap di sana karena dia merasa TVA ini udah mulai hancur dan dia malas untuk bergabung kembali bersama dengan Loki untuk menyelamatkan TVA karena dia merasa TVA udah hancur kok, jadi gua akan baik-baik aja. Namun saat Sylvie udah merasa dalam masa santainya sambil dia mendengarkan sebuah musik di toko temannya, tiba-tiba Sylvie melihat bahwa branch timeline yang ia tempati ternyata
sudah hancur akibat efek dari time loom yang udah rusak di markas TVA. Sehingga semua benda bahkan teman Sylvie pun menjadi sebuah spaghetti atau mengalami sebuah peristiwa yang disebut sebagai spaghetti session. Nah, karena Loki udah hampir menyerah dengan Sylvie yang gak akan bergabung, tiba-tiba Sylvie datang dari arah depannya dan mengatakan bahwa Brass Timeline miliknya sudah hancur berkeping-keping. Nah, disitulah letak plot twistnya. Setelah Loki dan mereka semua udah berkumpul dan akan melaksanakan rencana mereka untuk membaca semua aura mereka berdasarkan mesin yang dibuat oleh Obi, tiba-tiba tempat tersebut juga mulai hancur menjadi spaghetti. Dan semua teman-teman Loki juga mengalami hal yang sama, termasuk dengan Sylvie sendiri. Di tengah keputusasaannya yang mulai membuat Loki hampir menjadi gila, dia akhirnya bisa mengendalikan kekuatan time slipping dan akhirnya dia bisa menulis kembali kisahnya saat sebelum time loom itu hancur, hanya dengan mengingat kembali kejadian tepat Victor Timely sebelum dia akan keluar dari markas TVA. Oke, jujur ini adalah episode yang menjadi konklusi dan revealing yang paling berat dan bikin ruwet dalam time slipping yang terjadi kepada Loki, dan juga apa yang menjadi nasib bagi TVA ke depannya. Sekarang waktunya kita akan berteori dan breakdown detail apa aja yang kita temukan dalam episode kelima ini. Pertama, kita akan bahas mengenai semua Brass Timeline yang ditutupi oleh semua kawan-kawan Loki setelah time loom ini meledak. Jadi, sudah dijelaskan oleh Sylvie bahwa ketika time loom itu meledak, maka itu akan mengembalikan semua para pasukan TVA yang pada awalnya mereka memiliki kehidupan di TVA, akhirnya mereka kembali ke kehidupan mereka sendiri di Brass Timeline, dimana itu sudah di-reveal di episode kelima ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Hunter B-15, yang dimana dia memiliki nama asli bernama Verity Willis, dan dia berasal dari Brass Timeline pada tahun 2012 tepatnya di kota New York, dimana tempat itu adalah tempat penyerangan Loki untuk pertama kalinya di bumi dengan membawa pasukan Chitauri pada Secret Timeline. Tapi perbedaan di sini adalah karena ini adalah Brass Timeline, jadi penyerangan Loki di New York itu dan ada pembentukan Avengers itu tidak akan terjadi ya. Nah, pada kehidupan B-15 sebelum dia akan direkrut oleh TVA, dia adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah klinik anak yang dimana situ memperlihatkan banyak anak-anak yang diantarkan oleh orang tuanya untuk diperiksa kesehatannya oleh B-15 ini, atau nama aslinya adalah Verity Willis. Nah, setelah itu kita diperlihatkan Loki yang mengalami time slipping tiba di sana dan B-15 melihatnya dengan penuh tatapan yang sangat terkejut. Namun beberapa detik kemudian akhirnya Loki kembali lagi ke sana dengan template yang dibuat oleh Obi, dan dia berusaha untuk menjelaskan semuanya soal TVA dan situasi yang akan dihadapi karena ini udah mengancam keseluruhan umat manusia. Yang kedua adalah Casey, yang dimana dia bernama asli Frank Morris, yang merupakan seorang narapidana yang dimasukkan ke dalam sebuah penjara Alcatraz karena merampok sebuah bank pada tahun 1962. Nah, ketika dia berusaha kabur, dia bersama dengan kedua temannya yaitu John dan Clarence Anglin, yang dimana mereka semua melarikan diri dari penjara Alcatraz. Namun kalau kita bandingkan dengan Casey alias Frank Morris yang ada di Secret Timeline alias di kehidupan nyata kita ini, nasib dari Frank ini tidak selamat karena dia dan teman-temannya tenggelam di Teluk San Francisco ketika mereka berusaha untuk kabur dari penjara Alcatraz. Nah, di episode kelima ini justru Frank atau Casey ini berada di Brass Timeline, yang berarti Casey atau Frank ini bersama dengan teman-temannya mengalami nasib yang berbeda, yaitu di sini mereka selamat setelah kabur dari penjara Alcatraz. Dan setelah dia udah merayakan kebebasannya, Frank tiba-tiba ditatangi oleh Loki dengan menggunakan template prototype milik Obi dan menjemput Casey ke tempat perpustakaan Obi tentunya di Brass Timeline yang berbeda, yaitu di tahun 1996. Yang ketiga adalah Obi atau Ouroboros, yang ternyata dia memiliki nama asli A.D. Dog sebelum dia direkrut menjadi teknisi TVA, dan dia juga adalah seorang penulis buku sci-fi dan juga ilmuwan paling jenius di Brass Timeline Pasadena, California pada tahun 1993. Nah, dia juga menulis buku yang berjudul The Sartine Continent,
tapi buku tersebut justru tidak laku di pasaran. Nah, setelah dia udah diberitahu oleh tukang kasir di toko itu, akhirnya Obi langsung pulang ke markasnya dan dia bertemu dengan Loki yang mengalami time sleeping di hadapannya, dan dia menceritakan bahwa Obi ingin mendapatkan gelar PhD agar dia bisa terus mengajar di Universitas Caltech jurusan teori fisika. Namun hal itu akhirnya tidak kejadian karena dia terlalu fokus dengan bukunya ya, seperti itu. Nah, kemudian Loki pun menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, yaitu mengalami sebuah paradoks waktu yang bernama time sleeping dan masalah apa yang terjadi pada TVA sebelum dia udah mengalami hal tersebut ya. Nah, Obi pun kemudian menjelaskan kepada Loki arti sebenarnya dari time sleeping ini dan bagaimana caranya untuk mengendalikannya, yaitu dengan mengosongkan pikirannya dan mencoba untuk membayangkan kembali apa yang ingin dia kembalikan sebelumnya, sehingga Loki bisa mengubah kejadian dalam timeline yang akan ia ubah tersebut ya. Nah, setelah dia udah mendapatkan arah dari Obi, Loki pun mencobanya, namun ternyata masih gagal karena tidak adanya media untuk pergi ke timeline masing-masing anggota TVA yang udah ia kunjungi secara random sebelumnya. Lalu akhirnya Loki yang sempat mengambil buku panduan TVA sebelum dia mengalami time sleeping, akhirnya dia memberikannya kepada Obi dan memberitahunya bahwa dialah yang menulis buku panduan tersebut di markas TVA. Nah, setelah dia udah menerimanya, akhirnya Obi bisa membuat prototipe timepad kurang dari 2 tahun lamanya setelah istri dan anaknya pun meninggalkannya karena suaminya terlalu fokus untuk membuat mesin itu sesuai dengan arahan buku TVA yang udah ia pegang. Nah, kemudian yang terakhir adalah Sylvie, yang dimana dia masih mengenali Loki setelah apa yang terjadi pada episode keempat kemarin, dimana ledakan temporal loop yang sudah mengenali TVA akhirnya dia secara otomatis kembali ke branch timeline Oklahoma di tahun 1982 dengan keadaan yang sehat dan tidak menjadi spaghetti. Makanya Loki juga sempat heran, lah kok Sylvie masih bisa kenal sama dia. Ternyata di kejadian itu dia itu kabur, makanya dia itu masih kenal dengan kejadiannya sebelumnya dan dia masih kenal dengan Loki ini ya. Balik lagi kepada adegan ketika Casey dan teman-temannya itu berusaha kabur dari penjara Alcatraz. Nah, di sini ada sebuah adegan ketika Casey ini berusaha kabur dan dia mengatakan, if they see us, they will get us like a fish. They catch us, they're gonna get us like fish. Casey, I got you here. Nah, kalimat ini membuat kita callback kepada adegan ketika Loki di scene pertama, ketika Loki berusaha untuk mengambil Tesseract di TVA saat Casey sedang menjaga hal tersebut dengan kalimat yang hampir sama. Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish, Casey. What's a fish? Nah, setelah itu ada adegan ketika Mobius hendak memasukkan 2 tong sampah itu ke dalam rumahnya. Nah, di sini kita mendapatkan detail dari sepeda milik anaknya hingga sampai ke spray kasur yang diikat dan dilemparkan keluar jendela yang sepertinya ini dipakai oleh kedua anaknya untuk bermain di sana. Nah, ini adalah adegan yang membuat gua callback ke film Tom and Jerry the Movie, di mana karakter utama kita telah berhasil keluar dari rumah dengan cara yang sama, yaitu dengan mengikat spray kasur lalu turun ke bawah menggunakan ikatan tersebut. Kemudian kita beralih ke adegan ketika Loki mengatakan kepada Mobius di toko Piranha bahwa TVA sudah hancur. Namun Mobius yang mendengarkannya kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud itu mungkin adalah ATV, yang dimana di toko itu mereka tidak menjual motor ATV sama sekali. The TVA is gone. I think you mean ATV. We got in 2 of them last week. They're upstairs. You don't remember me either. Motor ATV ini adalah motor beroda 4 yang sering digunakan di sebuah area pegunungan yang curam dan penuh dengan tanah, sehingga olahraga ini masih sering digunakan oleh para komunitasnya di seluruh dunia. Setelah itu beralih ke adegan ketika Sylvie bertanya kepada Loki mengapa dia sangat ingin menyelamatkan TVA. Namun Loki menjawabnya bahwa dia ingin mengembalikan semua teman-temannya dan dia nggak pengen sendirian lagi. Nah, ini buat kita callback kepada awal Loki muncul di MCU, di mana dia tega meninggalkan semua teman-temannya di Asgard hanya untuk menjatuhkan saudaranya Thor yang untuk menjadi pemimpin Asgard untuk menggantikan posisi bapaknya hanya karena rasa iri ya. Lalu perasaan itu membawanya kepada penyerang Loki di kota New York di tahun 2012 pada Secret Timeline MCU sampai dia dikalahkan oleh para Avengers dan kabur membawa Tesseract hingga sampai ditangkap kembali oleh para pasukan TVA. Kemudian kita beralih di mana Loki sudah berhasil mengumpulkan semua teman-temannya dari timeline yang berbeda-beda. Nah, di sini gua ada teori, jangan-jangan inilah yang udah dilakukan oleh Hihurime sendiri ketika dia udah merekrut Obi, B-15 sampai ke Casey
untuk bergabung kepada TVA dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Loki ini ya. Namun bedanya setelah Yuri Man sudah merekrut semua ke dalam markas TVA, ingatan mereka dihapus oleh Miss Minutes dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dikendalikan oleh Miss Minutes sendiri ya. Namun bedanya di sini adalah ketika Loki udah akan merekrut mereka dan akan membawa mereka kepada markas TVA untuk menyelamatkan sebuah branch timeline dan secret timeline yang terancam karena time loop-nya sedang tidak baik-baik saja di sana ya. Jadi sebenarnya caranya sama, tapi tujuannya berbeda antara Yuri Man dan juga Loki ketika mereka berdua merekrut semua orang-orang ini dengan cara yang sama, tapi beda tujuannya ya, seperti itu. Nah, bisa jadi jika series ini akan berakhir, Loki akan menjadi Yuri Man yang baru, tapi beda versi dari yang sebelumnya, karena versi yang baru ini adalah Loki sendiri, yang dimana dia bukan varian dari Kang the Conqueror. Jadi otomatis TVA akan ditulis ulang kisahnya oleh Loki dan menjadikan TVA sebagai markas untuk melindungi semua timeline yang ada. Dan dari situlah memicu amal dari Council of Kang untuk bertindak, karena itu udah menjauh melenceng dari kisah secret timeline yang udah ditulis oleh Yuri Man sebelumnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita waktunya memprediksi mengenai apa yang akan jadi pada episode ke-6 Loki nanti sebagai endingnya. Nah, di sini kita udah melihat kalau itu udah di-spill sejak di mid credit trailer dan sebenarnya udah pernah kita breakdown sebelumnya ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Tapi kalau kita udah sambungkan kepada episode kelima ini, tentu ini akan membawa kita callback kepada Loki yang udah berhasil mengendalikan kekuatan barunya, yaitu time sleeping, dan kembali ke momen sebelum Victor Timely akan memperbaiki aura temporal loom tersebut ya. Namun bedanya di sini, Loki akan memandu Victor Timely karena dia udah mengalami time sleeping berkali-kali dengan keadaan yang sama sampai time loom tersebut berhasil diperbaiki. Nah, ada adegan di mana Loki keluar dari sana tanpa menggunakan kostum astronaut TVA dan keadaan tubuhnya baik-baik aja dan tidak mengalami sebuah kejadian spaghetti session. Nah, mungkin ini adalah adegan di mana dia sudah menyuruh Victor Timely dengan cara yang sama, tapi tetap saja itu tidak berhasil. Maka dari itulah Loki lah yang keluar dari sana sendiri dan akan memasangkan aura temporal extractor ke dalam temporal loom untuk memperbesar lubangnya agar supaya branch timeline yang masuk itu tidak akan merusak lubang yang ada pada mesin temporal loom itu ya. Nah, kenapa dia bisa nggak menjadi spaghetti? Nah, hal ini dikarenakan bahwa Loki adalah seorang dewa dan dia bukan berasal dari bumi, melainkan dia berasal dari planet Asgard. Jadi otomatis dia nggak akan kena efek time loop tersebut. Dan ini sudah kita lihat dalam episode kelima, di mana ketika semua teman-temannya udah menjadi spaghetti, dia nggak mengalami hal tersebut, yang malah justru membuatnya bisa mengendalikan time sleeping tersebut ya. Jadi kemungkinan dalam episode ke-6 nanti kita akan melihat adegan yang sama berulang-ulang, tapi dengan cara yang berbeda ketika Loki akan memperbaiki time loop tersebut hingga sampai keadaan Ravonna yang masih berada di Citadel End of Time, di mana dia akan berhadapan langsung dengan Alliance. Bahkan sampai kejadian Loki yang akan menjadi tahanan TVA kembali seperti pada episode awal series ini dimulai ya, karena itu masih belum kita lihat seperti apa konklusinya, seperti apa endingnya. Well, kita masih belum tahu ya. Apalagi Kevin Feige udah mengkonfirmasi bahwa Loki season 2 ini tidak akan menjadi ending yang cliffhanger seperti pada Loki season pertama kemarin ya. Jadi katanya ini akan menjadi ending yang indah, endingnya bagus untuk menutup kisah Loki dalam TVA kali ini ya, seperti itu. Well, let's see ya di episode ke-6 nanti. Oke, itu cuma mengenai breakdown detail dan teori yang kita dapatkan dalam Loki season kedua episode kelima yang bikin bingung, melongo, bahkan sampai bikin pusing diri ketika gua nulis naskahnya ini ya. Aduh anjir lah ya. Oke, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena aku janji sebisa mungkin aku akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk kesemuanya di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita
namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue shopkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marian Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!